Bisa dilihat Demon Kite yang justru lebih cepat, Be. Untuk mendapatkan promo buff-nya. Dia langsung mainin 4 stack. Seperti yang kita tahu, kalau Martis memiliki 4 stack, dia akan menimbulkan damage tambahan. Dan itu dalam bentuk ratusan Bung Cornet. Dan attack speed-nya ya. Dan attack speed-nya juga akan meningkat per stack-nya. Dan untuk sekarang kalau kita lihat tadi di early game, RC Philippines sama Eko sama-sama memberikan sebuah gerakan itulah XP Laner dan Roamer yang melakukan clear dengan cepat. Karena kita tahu sendiri sekarang, kalau seandainya XP Laner nge-clearnya berdua bareng sama mid laner, dia nggak bakalan dapetin level yang kedua. Betul, dan itu bakal makin berat lagi untuk keep up dengan laning. Ya itu akan mengubah memang setelah minor patch kemarin ya Be ya. Ngebuat dari mid lane dan XP Laner nggak bisa dapetin level kedua secara cepat. Apalagi ya kita tahu di 5 menit awal. Itulah yang biasa apalagi Echo Express ya memanfaatkannya dengan aman baik. Tapi di sini sudah mulai ada invasi ke arah jungle Sanji. Oh my god, Sanji nampaknya kali ini harus mengeluarkan flickernya. Mau tidak mau dia first blood harus didapatkan. Dan ternyata Echo Express kali ini harus dibongkar jalanan dari keretanya. Lihat gimana arah GPH yang benar-benar ngebongkar permainan mereka. Gameplay early pressure mereka ditahan, ditutup, tidak ada sama sekali early pressure sampai turtle yang pertama. Ya sudah mendapatkan level keempatnya dari Kartizi, tapi sudah mulai di zoning juga. Sudah mulai di setup lebih tepatnya untuk turtle yang pertama dari anak-anak RSG. Walaupun sudah mulai masuk, ini Demon Cat sebenarnya sedikit lagi level 5 B, tapi udah nggak ada lagi jungle. Dan kayaknya entah mau dipaksakan atau tidak karena sudah mulai datang pelan-pelan ada Nuts juga Ranger Mat. Oke, nampaknya Nuts di sana mencoba untuk lakukan sedikit backstep dan gagal semua. Lihat, lari Sanji berhasil mendapatkan dengan adanya sosok NetherRealm membuat terpasang arah GPS sermut ke arah belakang. Pasukan dari Eko, Sanford, what are you doing? Diving terlalu dalam, NetherRealm kali ini harus dikeluarkan untuk menyelamatkan Sanford, tapi double stun yang dikeluarkan Aqua atas NetherRealm yang sudah di-copy, membuat terpasang dari Eko hampir saja mereka bisa lenyap. Untungnya gak ada damage di sana. Andaikan saja di arah mid lane tadi Sanji tidak terdeteksi, jadi tidak harus mengeluarkan flickernya. Mungkin akan terjadi first blood tadi ya Profesor. Iya, kemungkinan besar. Apalagi Sanjinya belum mengcopy tadi menuju ke arah NetherRealm. Berbeda ceritanya ketika dia sudah mencuri ultimate dari Aqua. Dan di setup turtle yang pertama tadi, Eko benar-benar berperan aktif dengan memberikan pressure, memaksa Nuts untuk mengeluarkan sprint. Dan bahkan mengeluarkan NetherRealm untuk Aqua. Sehingga Eman mau nggak mau bakal terkena pressure sama Benny Curie. Dan ini dia, Cloud versus 1-1 yang dimana kita tahu sendiri untuk jarak dari Cloud akan sangat-sangat diunggulkan gara-gara battle mirror ini. Oh, final slash-nya for nothing. Mundur ke arah depan dan Eman bakal ter-take down. First blood di tangan Benny Curie. Membuat para pasukan dari Echo kali ini mencoba untuk dominasi. Light where are you going? Nowhere to run. Dan bahkan tertangkap. Benny Curie masih bisa selamat Kartizi. Kali ini yang bahkan dia apres word-nya cuma untuk menakutkan, tapi Demon Kite bisa saja melakukan decimate langsung ke Sanji atau Kartizi sekalipun. Mereka nggak boleh salah langkah, Bung Cornet. Yes, tapi masih ada efek dari buff turtle dan juga bisa dilihat tadi dari Light. Tenang banget, dia melakukan movement yang benar-benar kayak ngebait juga untuk masuk ke arah turret dan itu berhasil, it works. Walaupun defense judgment-nya udah connect, tapi sayangnya lagi-lagi ya kita tahu ya Be, Aqua dengan menggunakan Paramis tidak se-burst damage match-match yang lainnya. Iya, apalagi lawan match up-nya adalah Kartizi yang begitu tanky di early game. Dan tadi kalau misalkan teman-teman fokus ke arah turretnya, itu Kartizi ngebadanin 3 hit dari turret. Jadi, udah pastilah semua teman-teman dari Eko bakal dive in, dan dive in. Makanya first blood ada di tangan dari Benny Curie menuju ke arah Eman. Oke, Eman udah mulai coba untuk datang menuju ke arah Turtle. Setup akan coba dimulai oleh para pasukan dari tim Eko. Di arah belakang sana, Nuts sering out menuju ke arah Sanji. Sedikit terperangkap di depan sana dengan ada Profesor di poster lah dikeluarkan. Let's jadi bilang utama. Dapatkan retribution akan didapatkan oleh Eko dan take over Turtle from arah CPS. Bakal coba dipasang tim fight. Dan around Saturday tidak bisa terlalu lama. Emang di depan sana, Venus Point terbuka. Deparkan para pasukan dari Eko. Mereka terperangkap di satu momen yang akhirnya dibalikan. Crossbow tag. This is Captain Eman speaking. Ready to take off. Kartizi bakal coba di take down juga. Akan ada 4 main yang ter-take down. Agak sedikit kurang rapi dari Eko ketika mereka udah tahu udah kalah turtle juga tapi mereka mau coba untuk fight. Untuk mencoba kayak ya at least ketika kita nggak dapat turtle kita dapat beberapa hero tapi justru malah mereka yang kehilangan banyak Be. Iya, dikarenakan kita tahu sendiri Sanford udah zoning terlalu banyak pemain dari RC Philippines. Ultimate dari Demonic Force-nya sudah hilang seketika Bung Cornet dan membuat Sanford jadinya nggak bisa untuk loncat zoning kanan kiri dan kebetulan Demon Kite
menjawab dengan Radiant Armor. Dia tahu kalau dash dari Mortal Coil akan memicu Sunford dengan ultimate Demonic Force-nya. Sehingga membuat Echo kali ini perlu waspada karena RSC Filipin counter setup adalah kunci dari gameplay mereka. Dan itu yang membuat mereka makin kuat. Apalagi first itemnya dari Aqua, Necklace of Durance, membuat durability dari Echo nggak sepowerful itu di early game. Yes, ini ngebuat permainan balik lagi ya, Philippines versus Philippines. Tapi ini akan ngebuat RSGPH lumayan ngelit untuk 6 menit pertama. 2.400, 2.500 untuk menit-menit awal. Tapi kita lihat, udah mulai untuk membersihkan, mau maju juga Nuts-nya. Tapi tampaknya damage-nya belum cukup harusnya. Oh my god, walaupun damage-nya belum cukup, tapi mereka mencoba membalikan kembali keadaan. Netherrealm dipaksa dikeluarkan oleh seorang Aqua untuk menyelamatkan Nuts. Setidaknya at least Bung Cornet tidak ada yang ter-takedown di area top lane karena ini bahaya. Udah ada turtle yang akan spawn. Itu dia BMX ya, ada turtle loh. Ya. Maksudnya kayak itu tujuannya nggak sih? Untuk nge-trigger pemicunya, iya. Pemicunya karena apa? Karena Benekiri udah pasti bakal ngelakuin split push. Dia bakal jalanin dari jauh di atas. Karena memang fokus dari Cloud bukanlah untuk team fight. 1-1 dari Eman yang mungkin fokusnya akan ke team fight. Sementara Cloud nggak bakal perlu hadir dengan ultimate di area Turtle. Karena Turtle dari Echo sudah kuat dengan Sanji yang membawa Netherrealm. Oke, Echo udah mulai coba melakukan sedikit trigger team fight. Tim pecah seperti dikeluarkan, Netherrealm dikeluarkan. Tapi ada crossbow dan retribution kembali di tangan Demon Kite. Sunford masih mau lebih, mundur ke arah belakang. Weakness poinnya telah pecah. Dan para pasukan dari Echo, mereka kehilangan satu buah point kill JP. Dan ditukar dengan Light. Pertukaran di arah Rom nampaknya akan cukup adil, tapi Demon Kite jangan sampai mendapatkan satu buah point kill. Benekity nggak boleh terlalu dalam, dan Demon Kite gagal melakukan decimate. Kaltisi too strong. Tapi emang ini tipikal player-player PH ya, ketika mereka tahu satu hero yang di depannya udah pasti ter-shutdown, mereka langsung retreat, langsung cabut, cari farming lain, cari tempat lain untuk ya at least daripada numbangin nyawanya sendiri. Akhirnya mereka langsung cabut pelan-pelan. Dan itu adalah sebuah retribution yang on point sekali dari Demon Kite. Ketika Carl TZ ternyata fokusnya adalah untuk membadani teman-teman dari Echo. Dan ketinggalan level, 2 level lebih tepatnya, membuat Carl TZ seolah menjadi badan terdepan dari Echo. Agar semua damage yang masuk ke arah dari Fredrin. Dan membuka space juga untuk Benekiri. Karena dia udah hadir ke area bottom lane. Dia mencoba untuk mencari space farming, tapi Oh, Benny! Almost terting down. Masih coba dikejar ke arah belakang. Benny KT, dia mencasman untuk sosok dari JP. Setidaknya at least 1 point kill mereka bisa dapatkan. Dari King yang gagal di arah bottom lane atas Benny. JP adalah solusi terakhir. Ada buah tangan yang dibawa pulang untuk para pasukan RSGPH. Setidaknya tim fight kali ini akan membuat trigger sprint yang dimiliki Benekity terpakai. Iya, mau nggak mau si JP tadi ngorbanin nyawanya untuk menyelamatkan Benekity yang udah pakai sprint, mencoba untuk ngasih space juga. Jadi dia sengaja untuk ya majuin aja, kasih badannya, toh dia juga mungkin berpikir ya ini roamer. Daripada Cloud-nya yang tertumbang, mending roamernya aja. ya sebuah trade yang tentunya paling aman. Karena mau bagaimanapun roamer nanti pasti bakal dapetin item yang sepadan. Apalagi dia nggak boleh lebih tinggi goldnya daripada XP laner atau mid laner. Karena kalau nggak item roamnya nggak jalan. Conceal-nya nggak bakal maksimal 60% movement speed. Gak boleh lebih tinggi ya? Nggak boleh lebih tinggi. Lebih Karena pendek kan boleh? itulah. Mungkin lebih tepatnya lebih kaya. Wah, Lebih kaya. lebih Lebih kaya. spesifiknya. Oke. Tapi kalau kita lihat dari Lord yang hadir, Bung Cornet, Golden Betul. Staff sudah hadir. Menurutku Benekiri tetap masih kurang powernya di sini. Kita masih kurang Karena ya. dia butuh Wind of Nature. Takutnya tiba-tiba Eman terbang dengan Crossbow of Iya, Tank. Dan Ini akan mematikan sekali. bahkan kita lihat juga dari Demon Kite-nya yang udah level 12 dari Power of Retribution nih. Bahkan kalau ditunggu juga mungkin akan lebih beda 2 level dari Oh, KTC-nya. Demon Tapi dia Judgment! My God! Udah keluar dan tidak ada yang bisa didapatkan sama sekali. Ini keuntungan untuk Echo. Mereka langsung melakukan takeover terhadap Lord. Lihat di belakang sana, Nas terdeteksi posisinya. Eman bakal coba dihajar. Olin menuju ke seorang Eman. Menuju ke arah belakang. Wah. Dan David Flicker menyelamatkan Eman. Crossbow terbuka. Dan ternyata sudah turun. 1-1, no flicker. Ini keuntungan Echo. Para pasukan Echo udah mulai terdesimis. Double kill didapatkan. Looking for triple kill. Dan retribution. Didapatkan. Tapi nampaknya Maniac yang menutup tim fight di arah Lord. Membuat para pasukan dari Echo, mereka harus mundur ke arah belakang. Dan Lord kali ini akan menjadi giveaway aja. ya itu dia yang sempat di-mention juga sama Ranger Mas soal decimate-nya. Apalagi kita lihat banyak banget hero yang udah low HP. Dan itu kejadian juga. Maniac didapatkan oleh Demon Kite. Dan dia juga nggak peduli. Mereka nggak peduli dengan Lord-nya. Yang penting team fight-nya dan mereka dapatkan itu. Karena Lord-nya, ya kalau kata anak-anak sekarang jadi Lord giveaway. Lord giveaway aja. Lord giveaway. Lordnya udah dikasih, nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi dia malah yang nggak punya sama sekali gold tambahan. Ya, apalagi goldnya sekarang malah menuju ke 4.500 seolah membuat Echo
makin lebih mendapatkan Lord disadvantage. Memang Karl TZ memperpanjang nafas dari Echo, tapi gameplaynya masih belum maksimal, masih belum bisa berjalan, masih belum bisa connecting satu sama lain. Ketika Faramis membuka ultimate, oke, kita bersatu. Tapi kalau Martis yang buka ulti, kita pisah dulu boleh sih walaupun satu tim. Karena emang terbukti ini true damage dan Wind of Nature juga pasti bakal tembus. Makanya Bene Curie, dia bikin ke arah Corrosion Side. Makin menuju ke 5.000 gold lead, RSG Philippines. Makin lebih kuat lagi dengan item build yang akan dihadirkan dan cover menuju ke arah Eman. Walaupun Sunford sekarang targetnya menuju ke arah Marksman. 1-1 yang tentunya sangat-sangat mudah untuk memicu ultimate dari Poveus. Tapi selalu ada cover di belakangnya. Nggak cuma Aqua, tapi juga Light sekarang. Lihat posisinya. Bisa jadi next Sunford malah akan ditangkap dengan Divine Judgment. Solusi dari Sunford mungkin akan menuju ke arah Winter Truncheon. Karena mau tidak mau, baru diomongin. Sudah langsung jadi untuk Winter Truncheon-nya. Ketika nanti akan ada Crossbow of Tank, dia akan memakai efek suppress untuk dirinya sendiri. Iya, menjadi lini paling depan, tapi masih ada Winter Truncheon yang ngebuat Crossbow Tank-nya akan lebih, ya jadi kayak no impact. Gak bakal memberikan damage lebih ke arah Sunford-nya. Karena kita tahu di last team fight barusan, dari Sunford-nya memanfaatkan satu flickernya. Jadi ketika jaraknya terlalu jauh, ya Crossbow Tank-nya juga gak bakal kena. Dan itu ngebuat dari one-one-nya retreat lagi, tarik mundur. Plus bahkan ada Aqua juga yang mengorbankan flickernya untuk menyelamatkan one-one. Wow, apalagi kalau kita lihat dari Eman, pemilihan itemnya akan menuju ke si Halberd. Dengan adanya Legend Sword dan juga Regular Spear. Tentunya ini memiliki satu buah impact baru ketika menyerang ke arah frontliner termasuk Karl TZ yang sudah punya Athena Shield. Ada item penambah darah lagi yang nantinya akan membuat efek punish dari si Halberd. 8% tambahan damage dari one-one akan lebih tinggi lagi kekuatan dari one-one Eman. Oke, tambah damage ya, bukan tambahan darah Profesor KB ya. Tapi ini Hunter Strike-nya juga dijadiin ya, Be. Aku pikir bakal tetap Fury Hammer terus sampai di akhir defense item yang dimiliki oleh Martis ya. Ya, tapi kalau kita berbicara sedikit ini juga bisa mendobrak untuk shield absorb-nya dari Sunford, Bung Cornet. Sehingga adanya Winter Nih, aku nggak ngerti nih. Menurutku ini bakal bisa jadi solusi nanti ya. Nanti tapi solusinya. Oke, 7 detik lagi. 5, 4, 3, 2, dan 1. Selamat datang Bapak Lord yang terhormat. Sudah mulai terlihat di Land of Dawn. Sudah mulai langsung di setup juga oleh teman-teman dari RSG. Siapa yang bakal menginisiat duluan dan tertelai? Advancement-nya berhasil termakan JP. Ter-take down. Dan bahkan Eman masih menyimpan tangan ada di Crossbow of Tank. Sunford dari gas depan. Coba menuju ke arah serang Aqua. Tapi Aqua kali ini masih menyerang Ram. Karl TZ di arah pit lord. Coba melakukan sedikit fight time. Eman di zoning out. Dan bahkan Retribution akan coba didapatkan oleh Karl TZ. Take overload. Echo. Dan bahkan di arah bottom lane, para pasukan dari RSGPS mereka tidak akan melepaskannya begitu saja. Sanji ter-take down, Aqua bersama Tifa, Karl TZ versus everybody, dan double kill. Didapatkan oleh seorang Demon Knight. Echo loud, Echo proud again. Retribution yang sangat baik, sedikit membuying time. Dan bahkan di arah tengah, BDKT mau tidak harus menggunakan Wind of Nature ketika bertemu dengan North. Wah, ini sih 2 kali, Be. Dengan skema yang sama. Tidak dapat Lordnya tapi menang team fight. Dan ini justru malah, ya kalau dilihat dari gold lead-nya masih dengan RGPS, tapi mereka jadi bisa untuk menang. Tapi kita lihat Light di arah depan Ranger Mas masih mencoba untuk masuk, tapi kayaknya nggak memaksakan karena mereka tidak akan berani Echo-nya. Ya, lebih memilih untuk mendapatkan best turret di arah bottom lane-nya. Ada 3 event yang terjadi tadi ketika ada contest Lord. Yang pertama adalah Sunford menzoning Eman, sehingga teman-teman dari Echo masih menang kuantitas. Itu yang pertama. Ya, Eman di belakang. Yang kedua adalah Nats menzoning Benny Cutie di area jungle. Jadi Benny Cutie nggak bisa join ke area Lord. Dan itu adalah zoning yang mematikan karena kebetulan tadi Benny Cutie sampai keluar sprintnya. Barusan Wind of Nature, tadi sprint sebelumnya. Dan ketika di area Lord sangat wajar 3 lawan 3 match up yang imbang bagi Echo. Sehingga dengan satu efek dari Energy Eruption tahu tapi... Oh my god, flickernya di touch. Dan bahkan ada PS4. Masih diselamatkan dengan adanya Aqua dan Round. Kali ini Light kembali membalikkan kembali ke arah para pasukan dari Echo. Sunford versus everybody. Menuju ke arah Eman. Tersoning out kembali. Ternyata Sunford masih kokoh gagah perkasa di garis depan. Winter Truncheon pun masih dimiliki oleh Sunford. Jadi mereka tidak harus takut untuk adanya Crossbow Tank. Final slash for nothing. Langsung ada Demon Knight mencoba melakukan clear minion dengan sangat maksimal membuat para pasukan RSGPS. Kali ini mereka dapat pressure. Ada sebuah konsol gaming yang akan coba dimainkan. Dan nampaknya mereka mengurungkan niat karena tidak ada lagi Final Slash. Ya, sebenarnya tidak ada lagi Final Slash, tinggal menunggu untuk reset cooldown-nya dari JP. Dan kita melihat juga tadi barusan 3 detik sebelumnya JP
Sudah ada Flicker sekarang, bisa dikombokan dengan Final Slash dan mungkin akan langsung di follow up dari Sunford-nya yang akan langsung melompat Demonic Force. Walaupun kita lihat ya Be ya, attack speed one-one yang udah makin banyak sekarang dan ngebuat Sunford-nya walaupun Demonic Force nggak akan kejar Be. Ya lagi dan lagi karena attack speed yang makin tinggi, tapi kalau misalkan kita melihat dari Sunford, itemnya adalah Dominance Ice. Yang membuat attack speed dari one-one pun makin lebih rendah dan timing. Eman mainin di timingnya. Dia nggak buru-buru untuk dash karena dia tahu sekarang Popheus makin cepat lagi untuk melakukan Demonic Force. Tapi ada satu event tadi yang menurutku sangat menarik yaitu adalah Light dengan flickernya. Yang sebelumnya dia tidak menggunakan flicker untuk Divine Judgment. Dia menunggu JP. Sekarang dia ngelakuin proactive movement tapi ternyata Echo yang malah counter set up dengan JP. Sebagai salah satu alasannya Final Slash. Betul. Yang kita tahu sendiri untuk cooldownnya di bawah 20 detik Bung Koret. Jadi dia bakal sering untuk menggunakannya. Betul, dan 8 detik lagi menuju Lord selanjutnya. Apakah ini akan menjadi skema yang sama? Karena mereka melakukan dua skema yang sama berturut-turut. Dari yang pertama, Lord pertama, kedua, dan sekarang Lord di menit yang ke-16. Apakah RSG tetap tidak peduli dengan Lordnya dan akan fokus terhadap teamfight? Tapi JP ingat, dia ada flicker dan mungkin bisa akan dikombokan dengan Final Slash-nya. Dan teman-teman juga bercakap, tapi Sanji pertanyaannya, siapa yang bakal diambil ultimate-nya? Karena Sanji masih belum menemukan ini. Di mana letak dari Aquanya. Kebiasaannya Aqua nih. Lalu berada di belakang, tapi tertangkap akhirnya ketangkap. Udah mulai ada. Misnya udah ke copy Bung Cornet. Tapi ini hal yang berbeda. Biasanya Echo yang nge-setup, tapi kali ini malah RSGPH yang nge-setup. Mencoba untuk nge-kate karena mereka sadar Echo benar-benar bermain dengan adrenaline rush. Dan ini kayaknya terlihat dari RSGPH termakan permainan Echo. Echo udah dapetin apa yang mereka butuhkan. Udah dapetin adrenaline, berarti ditarik. Kartese the final slash! Berhasil menyelamatkan Kartese untuk ke arah belakang. Dan ada Demonic Force dari sana Sunford versus everybody kembali. Eman akan coba dihajar. Weakness point telah terbuka. Belum ada crossbow thing. Eman masih bertahan tapi Sunford tidak kena ketar. Di depan sana. Winston saja ada blazing drive from Benedicti. Separah-parah dengan backline. Echo berhasil men-take down Eman. Meanwhile sana double kill oleh Sar Benedicti. Untuk ke arah belakang Winston terancam gak akan bisa menyelamatkan hari dari seorang Sanji. Kartese is coming up. Nas mencoba untuk men-take down seorang JP. Tapi terlalu keras. Benny QT benar-benar bermain dengan sangat amat cantik, menari di depan dengan Blazing Duet. Dan tahu timing kapan dia harus masuk, kapan harus join fight, dan kapan harus menahan dirinya untuk tidak show terhadap anak-anak RSGPH seperti suara KB. Dan aku tambahkan satu lagi, dia tahu persis kapan untuk penjual belian item ketika momentum yang tepat. Immortality langsung didapatkan pasca Wind of Nature. Membuat RC Philippines dari 5.000 gold lead sekarang 3.200 gold lead saja. Echo mulai menyusul. Echo mulai memberikan nafas tambahan pasca dua Lord dari Carl TZ dengan Retribution-nya. Betul, tapi tidak adanya lagi flicker yang dimiliki oleh Light. Divine Judgment mungkin akan menjadi penarikan terhadap frontliner dari anak-anak Echo. Dan juga kalau misalkan dilihat dari Sunford yang sudah menggunakan Wither Trancher plus Sanji juga, apa yang bakal dilakukan sekarang? Apakah tetap akan dipaksakan team fight? Karena di arah bottom lane-nya juga udah mulai ke-push. Dan itu yang aku pertanyakan, rapi. Itu yang aku pertanyakan dari tadi. Ketika melihat Sunford yang selalu engage ke arah Eman, dan Light bisa bermain cover di sini, bisa jadi sebenarnya ada solusi ketika Sunford jump in ke arah Eman, Light akan memakai satu body Divine Judgment-nya di sana sebagai cover, bukan sebagai inisiator Bung Cornet. Iya, tapi kita lihat ini lama sekali untuk mendapatkan Lord-nya. Walaupun sudah show juga, tapi kita lihat dari Benny Kitty santai aja. Nunggu informasi dari teman-temannya, nggak mau terlalu show. Menunggu JP atau Kartizi juga yang lagi-lagi terreset terus-menerus. Bermain dengan sangat disiplin. Ini nggak mau ada mistake kecil sedikit pun. Masalahnya di arah bottom lane Bung Cornet lihat. Dari Demon Kite itu selalu memaksa tapi Light Council Game terjadi di Jasmine belum dikeluarkan dan Final Slash counter setup Light mundur ke arah belakang para pasukan dari Echo mulai coba masuk sedikit demi sedikit. Sanji masih bertahan, JP sekarang Sumal dan Demonic Force is coming again. Sunford versus everybody. David ke arah belakang dan Neman dikejar tangan hati NetherRealm for nothing dan bahkan Sunford kali ini diselamatkan dengan NetherRealm. Western Trancher Safety mundur ke arah belakang. Benedicti terperangkap dan Divine Judgment is on point. Double kill didapatkan para pasukan dari Echo. Mereka tidak ada lagi ujung tombak. Mereka kehilangan 3 pemainnya. Dan Kaltizi baca Immortal gak akan bisa bertahan. Ini Batana. Tersisa satu orang dan itu JP yang nggak bisa untuk clear minion. Dan sudah mulai masuk juga teman-teman dari RSG yang mungkin sebentar lagi akan membungkam para prediksi. Divine Judgment, JP tertikton. Wipeout akan coba terjadi. And RSGPH stay the game one. RSGPH
benar-benar membungkam semua prediksi dari teman-teman Indonesia atau Filipina. Dan langsung mengamankan game yang pertama dengan sangat amat baik. Sebuah gameplay yang